Tempat makam bersejarah banyak tersebar di seluruh Kalimantan Selatan. Salah satu makam yang sering dikunjungi oleh masyarakat yaitu makam Datu Suban. Makam Datu Suban yang berada di Desa Tandui, Kecamatan Tapin Selatan masih terawat dan dijaga. Datu Suban dulu dikenal sebagai ulama ahli ilmu tasawuf, dan mengajarkan kepada murid-murid beliau. Selain ahli ilmu tasawuf, beliau juga ahli dalam bidang ilmu lain seperti ilmu kebal, ilmu kabariyat, ilmu berjalan di atas air, ilmu malirupa, ilmu pandangan jauh, ilmu pengobatan, ilmu kecantikan, ilmu falakiyah, ilmu tauhid dan ilmu firasat, serta masih banyak lainnya. Wallahu a'lam. Datu Suban juga memiliki 13 murid yang datang kepada beliau untuk menimba ilmu. Adapun nama-nama murid beliau yaitu Datu Murkat, Datu Taming Karsa, Datu Niang Talib, Datu Karipis, Datu Ganun, Datu Argi, Datu Ungku, Datu Labai Duliman, Datu Harun, Datu Arsayana, Datu Rangga, Datu Galudiang Bulan, dan Datu Sanggul. Datu Suban juga dikenal sebagai seorang wali Allah, yang memiliki karomah kasyaf. Beliau jugalah yang dimampukan Allah Subhanahu wa Ta'ala membaca dan mengajarkan kitab Barencong. Kitab Barencong ini beliau dapat dari Datu Nuraya yang membawa kitab tersebut, ketika saat itu datang kepada Datu Suban. Namun, pada saat itu juga Datu Nuraya pulang ke Rahmatullah. Setelah Datu Suban mempelajari kitab Barencong lembar demi lembar hingga selesai, isi kandungan dari kitab Barencong terdapat banyak berbagai ilmu, yang mencakup ilmu keduniaan dan ilmu untuk akhirat. Dikutip dari buku cerita Datu-Datu terkenal Kalimantan Selatan, bahwa karomah Datu Suban yaitu mengetahui datangnya waktu beliau pulang ke Rahmatullah. Ketika dari mata beliau memancar dan keluar sosok yang rupanya sangat bagus, bercahaya, dan berpakaian hijau. Ini pertanda bahwa 7 hari lagi beliau akan berpindah alam. Setelah itu 4 hari kemudian dari badan Datu Suban, mengeluarkan cahaya amat terang berwarna putih, besarnya sama dengan tubuh beliau, dan harumnya semerbak. Ini pertanda 3 hari lagi beliau akan meninggalkan dunia yang fana. Dan menjelang mendekati waktu beliau pulang ke hadirat Allah, beliau memanggil seluruh murid beliau dan berkata, "Murid-muridku yang kucintai, kalian jangan terkejut dengan panggilan yang mendadak ini. Karena pertemuan kita hanya sampai di sini, nanti pada waktu tengah malam lewat, sekitar pada jam 1 aku akan meninggalkan dunia fana ini. Hal ini tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berlaku." Kemudian beliau membacakan firman Allah, Surah An-Nahl, ayat 61, yang artinya, apabila sudah tiba waktu yang ditentukan maka tidak seorang pun yang dapat mengundurkannya dan juga tidak ada yang dapat mendahulukannya. Setelah itu Datu Suban mengajak murid-murid beliau yang berhadir pada saat itu untuk berzikir bersama, untuk mengantar kepulangan beliau kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir berzikir dan selesai meninggalkan pesan-pesan kepada murid-murid, Datu Suban pun sekejap memancarkan sinar cahaya nur terang benderang, sampai ke atas ufuk yang tinggi, kemudian lenyap ditelan kemunculan cahaya rembulan. Murid-murid beliau yang menyaksikan kejadian itu, kemudian mengucap, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Itulah sebagian kisah Datu Suban di Kalimantan Selatan. Terima kasih telah mendengarkan.
Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.